Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Cean dan Desa. Di sini kita mengundang narasumber yang sedikit sangat sibuk karena dari minggu kemarin kita nge-calling dia susah banget nih. Mohon diperkenalkan. Oke, Mas siapa? Bimo. Timo. Jadi nama saya Bimo Arya, lebih akrab disapa Bimo. Latar belakang mahasiswa. Saat ini mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hobi sip. Peminatannya apa nih Bu? Betul nih. Prodi tadi komunikasi, peminatannya jurnalistik. Oh, udah. Gimana Bu? Kuliah ya, alhamdulillah lancar lah ya. Ada, tapi makin berat lah. Makin gak berat tuh. Makin berat, tekanan lumayan dari tugas, terus project-project juga kan. Iya. Lu nih tahu dari mana sih masuk kampus apa nih? Wamka ya. Kalau Lu kan nih FYI itu kan lu dari Bali ya? iya dari Bali. Lu kok bisa-bisanya sih milih Warna? Nilai Wamka ya. Iya. Ya jadi gue dari Denpasar. Kayak gitu ya. Latar belakang akhirnya kuliah di Wamka tuh sebenarnya karena ajakan dari keluarga. Oh, keluarga. Jadi karena berhubung bapak gue itu dulu besar di Jakarta. Oh, besar di Jakarta. Dan latar belakang keluarga bokap itu semuanya di Jakarta tuh. Jadi yang di Bali itu cuma bokap doang. Nah kalau yang asli Bali itu kan bokap. Iya. Gue lahir besar di Bali, dan dari keluarga yang di Jakarta itu ngajak buat ayolah merantau ke Jakarta gitu, kalian kuliah di sini. Dan memang ada niat juga kalau kuliah tuh kayaknya lebih pengen ngerantau ketimbang di tanah kelahiran gitu. Alasannya apa sih? Alasannya pertama ya pasti pengalaman ya. Dari pengalaman, terus mau perbanyak relasi yang nggak jauh-jauh dari sana lah. Dan pastinya juga pengen ngerasain sosial yang berbeda seperti di Bali ya. Iya. Gitu. Terus dari niat tadi dan terus ada ajakan. Dan waktu itu juga kan gue bukan orang yang pas di momen itu ya di SMA belum ada kepikiran nanti bakal kuliah di mana, ngambil jurusan apa gitu. Terus karena sebetulnya agak ada paksaan juga dari orang tua. Paksaan buat udah pokoknya lu harus kuliah gitu. Harus kuliah, cuma kembali lagi gue bukan tipikal orang yang seneng lawan orang tua. Gue nggak suka ngelawan orang tua lah. Jadi ya walaupun dalam hati gue pada waktu itu ya, kuliah ngapain sih? Masih mikirnya kayak gitu. Sempat mikir kayak gitu. Gue karena mikirnya kalau orientasinya sukses itu dari kuliah, gue rasa nggak kayak gitu. Iya. Jadi sukses tuh nggak harus dari kuliah. Pada waktu itu mikirnya seperti itu. Nah, tapi akhirnya singkat cerita, gue memilih untuk kuliah, didukung dari paksaan gitu. Tapi balik lagi itu kembali ke pilihan dari diri sendiri sih. Karena bisa aja kan semisal ya gue ngambeknya nggak pulang-pulang gitu. Iya sih. Ya bisa aja gitu kan. Tapi pada akhirnya gue tetap memilih untuk kuliah, dan itu di Jakarta. Dan di Jakarta ini kan gue tinggalnya sama keluarga tadi. Keluarga bokap dong. Keluarga nyokap. Oh, nyokap. Jadi keluarga nyokap juga ada yang di Jakarta tuh. Tinggal sama keluarga nyokap. Nah dari keluarga nyokap ini yang ngasih opsi. Nanti kalau mau kuliah di Jakarta, Bim, ini tante gua ngasih opsi di 2 kampus, di UMJ sama Wamka. UMJ sama-sama Muhammadiyah tuh. Sama-sama Muhammadiyah. Jadi karena itu latarnya tuh tante gua tuh anak UMJ dulunya. Oh, UMJ. Jurusan apa? HI. HI. Tante gua HI. Nah kalau gua itu dulu SD SMP tuh di Limau. Muhammadiyah Limau. Oh iya. Yang di Wamka sekarang. Sebelahan dong sama. Sebelahan. Jadi mungkin dari latar belakang itu tuh mereka kasih rekomendasinya 2 itu. Nah karena waktu itu gue juga males mikir kan, males mikir kayak kampus mana lagi gitu ya. Waktu itu udah dapet nih pengen ngambil jurusan komunikasi. Terus gue lihat aja, cek di Google, cross check kalau Wamka untuk komunikasi itu akreditasinya A. Unggul. Kalau nggak salah A deh komunikasinya ya. Kalau kampusnya kan unggul, komunikasinya A. Nah UMJ itu masih B. Sekarang kan udah ini ya, udah jadi A juga ya, kalau ya? Mungkin ya, nggak kurang update sih infonya. Tahu gue sih udah ya. Tapi waktu itu tuh UMK A akreditasinya, lebih duluan ya.
Dan dari segi harga, Wamka tuh lebih murah. Affordable lah ya. Ya, ya kira Wamka lah. Tapi lu sebelum masuk Wamka nih, lu udah tahu nggak sih Wamka itu? Belum pernah tahu. Kalau Muhammadiyah tahu, Muhammadiyah tahu. tapi kampus Wamka nih nggak tahu. Berarti lu bisa bilang ngedadak lah ya? Ngedadak banget. Dan itu pun baru mikirin mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa itu. Kalau nggak salah ingat, 2 bulan atau sebulan sebelum lulus. Oh. Itu bener-bener baru Itu nyari tahu. Ngedadak banget. Oh, bukan habis lulus banget disuruh kuliah gitu. Nggak, ajakan dan Udah ada suruhan omongan. kuliah tuh udah lumayan lama. Cuma ya gitu, gue masih berpegang sama pikiran gue sendiri lah. Oh iya. Sampai akhirnya mutusin buat kuliah, terus nentuin jurusan, termasuk kampus itu kurang lebih sebulan sebelum lulus lah. Sebelum lulus SMK. Tapi ya, lu emang dari dulu pengennya di komunikasi? Komunikasi itu opsi ketiga. Opsi ketiga. Pertama Opsi pertama Opsi pertama tuh sastra Indonesia. sastra. Sastra Di Indonesia. Wamka nggak ada ya? Di UMK tuh nggak ada. Nggak ada ya? Setahu gue nggak ada ya. Opsi kedua? Opsi kedua filsafat. Sumpah. Ada ya? Kan di WMC juga nggak ada ya? Itu kedua. Gue lupa deh. Kalau di UMK filsafat kalau nggak salah ada. Filsafat ada. Jadi ada tuh. Kalau nggak salah ada. Lain bukan isunya. Oh di iya, Bima. kalau nggak salah di FKIP. Kalau nggak salah. Nah, dari sana tuh akhirnya setelah ditimbang, akhirnya mutusinnya di komunikasi. Nah, itu nyambung tuh ke akhirnya gue ngambil jurnalistik. Peminatannya kan jurnalistik tuh. Kan ada 4 ya coba ya? Broadcasting, Oke. periklanan, PR sama Jurnalistik. ya. Karyawan tuh kan Iya, karyawan. Manajemen. Ya, manajemen. sistem komunikasi. Ngambil jurnalistik itu faktornya juga karena gue akhirnya nggak ngambil sastra. Oh iya. Karena kenapa ngambil itu tuh karena kan gue ada basic lah. Gue suka nulis. Gue punya hobi nulis. Gue suka nulis. Makanya waktu itu tuh ngambil sastra Indonesia tuh karena itu. Tapi setelah ditimbang komunikasi, di komunikasi ada jurnalistik. Akhirnya ngarahnya ke sana. Tapi emang dia dari dulu emang doan nulis sih ya. Iya. Doan baca, doan nulis. Apa puisi-puisinya juga banyak dia kan. Iya. Waduh. Ya, Cimo tuh emang suka banget seni ya sebenarnya. Seni cukup suka. Gambar lumayan jago kan. Biasa aja. Ya, saya gitu. Terus lu sekarang ngapain aja nih? Lu? Kesibukan sekarang. Iya. Ya, kesibukan seperti mahasiswa biasa lah. Coba pada umumnya aja ya. Cuma kan di semester 5 sekarang tugas makin padat, terus tugasnya juga lebih banyak project kan. Ya sibuknya di sana. Dan di lain sisi gue ngurus kolektif literasi, namanya Teras Pustaka. Oh, itu apa? Teras Pustaka. Teras Pustaka tuh gerakan kolektif literasi. Jadi mungkin FYI dulu ya, Korepo. Kolektif itu kan satu perkumpulan seseorang, perorangan dengan suatu tujuan lah. Nah, di kolektif Teras Pustaka ini, tujuan kita, visi kita tuh mengenai literasi. Jadi bergerak di bidang literasi. Kalau untuk kegiatannya tuh macam-macam. Kita punya 3 kegiatan utama. Apa aja? Teras membaca, teras diskusi, sama teras berkarya. Oh, di flashing ya? Nah, kalau teras membaca itu, jadi di satu waktu kita kami buka lapak baca, gerai baca di tempat-tempat tertentu. Itu pindah-pindah. Kadang kadang di taman, dekat. Untuk sejauh ini sih masih di sekitaran kampus ya? Limau, sekitaran Itu Limau. hari apa ya? Bagian hari. Tiap minggu. Jadi selang-seling. Misalkan di minggu pertama itu teras membaca, minggu depannya teras diskusi. Oh. Itu kalau teras berkaryanya itu sewaktu-waktu. Jadi nggak yang tiap minggu. Nah, balik lagi tadi kalau teras membaca tuh kita buka lapak baca nih, gelar lapak baca, kadang di taman, kadang di sekitaran kampus, intinya ruang terbuka lah. Nah itu kita ya udah, siapa yang mau datang ke sana, baca buku yang kami sediain, ya baca aja gitu. Oh iya. Dalam selama kami ngebuka lapak baca itu terbuka untuk umum, nggak terkhusus untuk anak FISIP, nggak terkhusus untuk anak Wamka, untuk siapa aja. Anak jalanan atau ada bang Gojek yang lagi mangkal terus ngeliat dia mau ikut baca, it's okay.
Itu tujuan dari teras pustaka sendiri tuh diadain buat apa? Kalau dari tujuan itu, pertama itu dari keresahan pribadi ya. Perasaan apa nih lu? Keresahan saya pribadi. Mungkin didukung juga karena gua tuh punya ketertarikan lah, punya antusias dalam membaca gitu. Walaupun bukan dikatakan orang yang sering baca, yang tiap hari bisa ngelesain suruh buku-buku gitu. Kita kalau lihat Bimo sih orangnya rajin banget baca. Dibanding kita berdua. Pengetahuannya lebih. Iya. Kalau Bion lah. Pengetahuannya udah Bion. Lu ini tuh salah satu founder lah ya. Dia bilang itu nggak sih? Lu Sebenarnya bukan nyaman ya. nggak? Bilang kata-kata. Untuk penyebutan itu sih terserah ya, jadi orang lain mau nyebutnya apa. Tapi kalau dari latar belakang berdiri atas pustaka, itu gue cuma jadi inisiator. Jadi orang yang kepikiran mau ngebuat ini. Jadi di satu waktu, gue kepikiran lah. Di kampus ini kan belum ada komunitas atau organisasi yang gerakannya fokus di literasi gitu ya. Sedangkan dari tadi keresahan gue pribadi itu, di lingkungan kita aja, di lingkungan kita masing-masing aja. Seberapa kencang sih literasi? Iya, masih jauh banget. Ya masih dapat dikatakan bukan gak hidup, tapi nggak rame gitu. Hidup, tapi ya itu nggak rame. Hanya segelintir orang yang rajin atau yang punya antusias lebih dalam literasi. Nah, gue rasa ada momen di mana gue harus bikin nih. Tidaknya dari lingkungan kampus dulu. Di Wangka karena belum ada kan gerakannya. Nah, ada kepikiran ide untuk bikin kolektif teras pustaka ini. Tapi gue rasa gue nggak bisa ngejalanin ini sendirian. Gue butuh support, gue butuh bantuan dari teman-teman. Ya akhirnya singkat cerita tuh gue calling, gue ajak orang-orang yang mereka memiliki setidaknya antusias juga untuk ngejalanin bareng kolektif ini gitu. Kumpul lah tuh kurang lebih kalau gue nggak salah ingat itu ada 6 orang. 6 orang. Itu rata-rata anak mahasiswa fisip. Awalnya tuh anak fisip semua. Anak fisip semua ada satu angkatan. Iya. Anak angkatan 22. Angkatan 22 ya. Iya. Nah, kumpul lah tuh akhirnya kita kan. Kami kumpul, terus gue buka obrolan. Gue pengen bikin kolektif yang bergerak di literasi. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kami tentuin konsep, idenya seperti apa, dan arahnya bakal kemana. Akhirnya tercetuslah nama Teras Pustaka dan berdiri di tanggal 1 April 2024 kemarin. Baru, belum nyampe setahun. Gitu. Setahun ya? Udah lumayan ramai banget itu nah. Alhamdulillah udah lumayan banyak peminatnya. Alhamdulillah juga konsisten. Tapi itu kan ada. Berarti sebenarnya gerakan kolektif yang nggak terikat sama kampus ya? Nggak terikat sama kampus. Dan itu dari gue pribadi juga nggak pengen terikat sama kampus. Kenapa itu Ben? Alasannya tuh karena pertama ya, dari gue itu punya alasan ngebikin Teras Pustaka ini dengan tujuan untuk literasi kan, meramaikan literasi, menghidupkan literasi gitu. Tujuannya itu. Kalau Teras Pustaka dimasukin ke ranah kampus, dalam artian masuk jadi UKM atau jadi Komnil, otomatis Teras Pustaka ini nge-branding kalau dia punyanya FISIP, dia punyanya UAMKA. Sedangkan berarti tujuan kita untuk anak UAMKA dong. Iya, lu kayak gitu dong. Terbuka untuk umum ya? Iya, jadi gue pengen terus anak-anak di Teras Pustaka tuh pengen ya ini untuk general, untuk siapapun itu, anak jalanan, ibu-ibu yang lagi jualan atau orang citizen yang lagi jalan kaki ya, siapapun itu. Jadi pengen tujuannya besar lah dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi alasan gak masuk kampus ya karena itu. Karena gak mau punya branding bahwa Teras Pustaka itu milik satu instansi lah. Gitu. Tapi sampai sekarang Teras Pustaka masih isinya angkatan-angkatan 2022 aja. Banyak. Udah rekrut. Kalau Teras Pustaka sekarang sejauh ini ya, dulu awal-awal berdiri masih anak FISIP aja, dan itu anak angkatan. Sekarang bertambah. Udah ada dari IKAS, ada dari FAI, ada dari FIP juga. Ada. Jadi udah mulai melebar lah. Walaupun untuk saat ini masih dalam
ranah anak-anak UMK dulu nih basisnya. Tapi insya Allah gua dari Teras Pustaka juga berharap nanti akan ada orang-orang yang dari luar UMK bisa join juga dari kegiatan yang diadain Teras Pustaka. Jadi ini nggak menutup kemungkinan buat siapa aja yang bisa join kan? Gak menutup siapapun itu. Mau umur berapapun, gak ada batas usia, gak ada batas pendidikan. Dosen juga bisa. Dosen juga bisa. Selagi ya balik lagi ke alasan dibentuknya. Kita punya niat tulus untuk menghidupkan literasi, meramaikan literasi. Jadi siapapun itu yang punya ketertarikan, yang punya antusias, ya ayo bergabung. Gitu. Berarti bisa dibilang si Teras Pustaka ini jadi wadah idealisme lu dan teman-temannya. Bisa banget gitu. Wadah dapat dikatakan seperti itu. Ya dapat dikatakan seperti itulah. Jadi menjadi wadah bagi gua, bagi teman-teman di pengurusan Teras Pustaka untuk menuangkan ide-idenya dalam hal literasi. Jadi di Teras Pustaka ini nggak ada ketua, nggak ada sekretaris lah, nggak ada jabatan atau Ada. Oh, ada. Tapi sifatnya nggak formal. Jadi baik lagi itu untuk biar tersistematis aja, biar terkontrol lah kegiatan-kegiatan. Jadi ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan ada divisi-divisinya. Karena kan kami juga siar tuh di medsos, butuh divisi media publikasi. Jadi divisi media publikasi ini yang nanti terkontrol hal-hal yang kami publish di medsos. Terus ada divisi lainnya juga. Ya, intinya untuk sistematis aja, tersistematis nih politik ini gitu. Tapi ya sifatnya nggak formal. Ya itu cuma buat terkontrol aja ya. Biar terkontrol aja. Nah, gua sekarang Teras Pustaka aktif banget bikin ini ya. Zin. Teras Pustaka tuh di Teras Berkarya ya. Programnya Teras Berkarya itu tuh. program nggak? Iya, Teras Berkarya. Sejauh ini tuh kami bikin zin untuk Teras Berkarya itu. Jadi zin itu suatu karya tulis bebas. Yang isinya tuh pandangan subjektif aja, subjektif dari penulisnya. Nah, kalau di Teras Pustaka itu kami udah punya zin, satu zin. Oh, udah ada yang jadi nih satu. Udah ada jadi bentuk fisiknya dan udah beberapa disebarin juga. Itu zin volume 1 judulnya Suara Merdeka. Suara Merdeka apa tuh? Tentang apa tuh? Suara Merdeka itu dari tema zinnya itu sendiri. Itu Indonesia mau jadi apa? Dan di dalamnya itu ada 9 penulis, termasuk gua pribadi. Itu dari anggota Teras. Dari anak-anak Teras. Nah, kami bikin zin Suara Merdeka itu isinya perihal mimpi, perihal harapan, perihal pemikiran dari penulis masing-masing mengenai Indonesia ke depannya. Gitu. Gue mau nanya deh. Kan berada di suatu gerakan politik ini ya gak gampang ya. Itu gimana sih itu cara bisa apa ya? Sudah bilang entah lu membagi waktunya kah atau lu membagi pikiran lu dengan teman-teman, gimana tuh cara menjalankan gerakan kayak gini? Nah itu. Jadi kalau back ke momen baru awal-awal Teras Pustaka berdiri ya, itu belum ada pengurus sama sekali. Oh, belum ada. Jadi sifatnya ya enggak semua anggota. Tidak ada struktural lah. Sampai di momen tuh kami di Teras Pustaka waktu itu ada 11 orang. Lumayan bingung gitu. Terkhususnya gue pribadi. Karena gue sebagai inisiator yang ngegerakin lah istilahnya lah gitu kan. Jadi kadang tuh di momen itu gue minta tolong ke satu orang nih di antara 11 ini. Minta tolong untuk ngedesainin ini. Ternyata si teman yang lain bikin desain juga. Nabrak. Jadi ada sempat momen kayak gitu. Sampai akhirnya biar tersistematis dan jelas gitu kan. Akhirnya dibikin struktural. Jadi biar nggak pusing nih ngebagi waktunya atau ngebagi ini siapa nanti nih yang mau bikin desain untuk nyebar pamflet. Ini siapa nanti yang mau jadi PIC di lapangan pas kita lagi buka lapak gitu. Kayak gitu. Untuk ngebagi waktu dan ngebagi tugas di sana. Nah, kalau pikiran untuk di Teras Pustaka sendiri tuh ada divisi konseptor.
konseptor. Nah, jadi si konseptor ini nanti yang ngekonsepin kalau ada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Oh, event-event. Ya, nah kalau di yang akan datang ini kan nanti Teras Pustaka bakal bikin teras diskusi lagi nih, yang untuk kesekian kalinya. Nah itu nanti kami bakal ngebahas perihal feminisme dan patriarki. Oh, itu berarti kayak gimana? Nah, si divisi konseptor ini nanti yang mikirin tuh. Ini nanti, karena kan feminisme itu luas ya. Banyak versi-versi teorinya gitu kan. Nah, si konseptor ini lah yang nanti dia nentukan. Kita bakal bawa pembahasan feminisme ini ke arah mana. Dan bakal bahas menurut misalkan teori siapa gitu. Si konseptor ini yang bakal nentuin. Gitu. Nah, kalau untuk ide-ide kegiatan tuh, kami musyawarah. Misalkan si A ada kepikiran, nanti kita bikin ini di teras membaca. Nanti kita bikin ini. Itu terbuka untuk ini aja ya. Untuk di pengurusan tuh nanti oper aja tuh. Kalau ada ide apa nanti kami musyawarah. Terus sepakatnya di ide mana baru dilakuin aksinya. Gitu. Lu sekarang tugas lu di Teras Pustaka itu sebagai lu? Di Teras Pustaka, gue sebagai ketua. Ketua lu? Sebagai ketua. Ada wakil? Wakilnya untuk saat ini tuh masih ada kendala. Karena wakil yang kemarin itu dia memilih untuk nggak lanjut lagi di Teras Pustaka. Memilih nggak lanjut karena ada satu masalah. Ada satu problem di mana dia mungkin susah ngatur waktunya dan lain hal. Jadi untuk saat ini masih kosong di wakil. Tapi ditutupin sama sekretarisnya dulu. Siapa tuh sekretarisnya? Sekretarisnya ada Rifda namanya. Rifda. Rifda. Itu anak disip juga, angkatan 22. Gue dulu ya? Sorry. Gue mau masuk. Nanti gue masuk. Terus ini tuh, gue Sorry, gue sambil ngerokok. Namanya Mana? cara orang-orang yang mau ikut teras itu gimana? Apakah harus grup forumnya sendiri kah atau gimana? Atau datang aja ya? Kalau untuk tadi kan di pengurusan tuh ada 10 orang. Karena yang satu udah keluar kan? Ya. Nah, awalnya 9 jadi 10. Nah, untuk yang mau join ke kegiatan Teras Pustaka itu, sebenarnya nggak harus masuk ke dalam Teras Pustakanya dulu. Nggak harus. Tapi kami ada punya grup besar. Jadi kalau ada yang mau join ke grup itu, ya monggo masuk aja. Nggak ada syarat apapun. Untuk update info aja terkait kegiatan-kegiatan atau konsep-konsep yang bakal dilakuin sama Teras Pustaka. Tapi kalau yang nggak tergabung dalam grup, itu mau join ke kegiatan, ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa ya. Jadi siapa aja yang mau join kegiatan gitu. Nggak dipatok biaya. Nggak dipatok biaya, nggak ada syarat-syaratnya. Selagi kamu punya ketertarikan sama literasi, walaupun kamu bukan orang yang suka baca, punya ketertarikan aja, ya gabung aja nggak apa-apa. Seterbuka itu kok Teras Pustaka. Ini gue mau tanya di luar teras ini. Menurut lu kan udah di Jakarta, lu udah berapa lama sih? Jakarta 2 tahun. 2 tahun. Enakan mana Jakarta sama Bali? Mana Jakarta sama Bali? Slow living. Kalau dari gue pribadi ya, ini subjektif aja. Gue lebih suka di Bali. Dari hal sosiologinya, dari hal human interest-nya, itu gue lebih prefer ke Bali. Karena ini yang gue rasakan ya, di Jakarta tuh apa-apa serba cepat. Instan ya. Apa-apa serba cepat dan crowded juga. Dan yang gue rasakan tuh kebanyakan orang, walaupun gak semua orang, ada ketercenderungan individualis. Oh ya. Sesederhana malam-malam nih, lagi berkendara malam-malam, ada yang motornya mogok di jalan, strangers ya, itu sedikit orang yang peduli. Ya acung aja. Mungkin karena faktor di Jakarta tuh jarak antara rumah ke kantor tuh agak jauh. Mungkin orang-orang udah fokusnya udah capek, fokusnya di kerjaan, capek, jadi udah nggak bisa ngebagi fokus ke hal lain gitu. Pulang udah istirahat. Iya, gitu mungkin karena faktor itu ya. Nah, kalau di Bali mungkin agak berbeda dalam aspek itu. Human interest-nya, terus attention-nya tuh masih lebih tinggi, gue rasa. Gitu sih. Dan di lain sisi itu, Bali kekayaan alamnya jauh lah. Iya. Sisi itu
Dari segi lingkungan juga Bali lebih bersih, lebih asri. Itu nih. Boleh. Sejauh ini lu nyaman-nyaman aja tapi Jakarta. Di Jakarta nyamannya dapat. Cuma kalau dibandingin itu ya tentu karena mungkin juga gue lahir besar di Bali. Lebih lama di Bali ya. Ya lebih lama di Bali pastinya. Keresahan apa sih yang menurut lu gue resah banget nih di kalau Jakarta kalau lagi kayak gini harus Jakarta ya keresahan lu sama di Jakarta tuh pertama tuh masalah lingkungan. lingkungan Lingkungan. apa nih lingkungan jauh banget ya sama Bali. Ini nggak ngebandingin sama Bali ya. Iya. Ini nggak ngebandingin sama Bali, nggak ngebandingin sama daerah lain. Tapi di Jakarta itu pertama kan dari segi pembangunan ya. Pembangunan di Jakarta tuh sangat-sangat masif. Dan pembangunan di Jakarta yang masif itu, kalau kita flashback ke belakang, itu mengorbankan lingkungan. Oke. Contohnya, ini bukan gue membenci suatu pembangunan, bukan. Tapi pembangunan yang menghabis suatu industri yang dibangun dan mengorbankan lingkungan, tentunya itu sangat berdampak negatif dari segi lingkungan dan segi sosialnya. Ada lah beberapa lingkungan baru di Jakarta lah, di daerah utara sana. Nah itu kalau kita flashback ke belakang, itu kan mengorbankan lingkungan. Ada terjadi reklamasi. Sedangkan yang kita tahu, pengetahuan yang udah kita tahu semua, Jakarta Utara itu air lautnya udah tinggi banget. Lebih tinggi dari si dataran Yes. Cuma ditutup pakai tanggul itu doang. Jadi kalau ada isu Jakarta bakal tenggelam, itu bukan nggak mungkin. Itu bisa saja terjadi. Sangat-sangat memungkinkan. Dari segi itu, dari segi polusi. Dan mungkin ya, bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus punya kesadaran. Harus punya kesadaran untuk peduli lagi sama lingkungan. Mungkin keresahan lebih ke arah lingkungan. Kalau perihal Jakarta. macet-macetnya itu wah nih Beb. Macet Jakarta nih Pastilah. Macet pasti karena faktor urbanisasi. Kemacetan tuh pasti terjadi lah. Ya itu balik lagi pemerintah harus bisa mengakomodir itu, harus bisa memperbaiki itu dengan tujuan yang lebih baik, dengan tujuan yang untuk kemakmuran bersama. culture shock juga ada Beb. Sedikit culture shock Culture shock pasti. Ya karena kan gua kan 18 tahun di Bali ya. 18 tahun di Bali. Walaupun dalam jangka waktu 18 tahun itu pernah ke Jakarta juga beberapa kali. Karena banyak keluarga juga di Jakarta kan. Tapi ya culture shock-nya baru pas kuliah ini. Karena kan baru stay lama kan. Jadi baru kayak, kok Jakarta tuh kayak gini ya. Macetannya, polusinya, orang-orangnya. Ya terus orang-orang yang berkendara itu. Ya kan agak barbar juga kan. Berhenti di depan zebra cross. Ya udah hal lumrah ya di Jakarta. Ya culture Jakarta di sana. Terus dari segi pergaulan juga berbeda. Banyak hal lah kalau culture shock. berarti si baik lagi nih ke Narasipaka ya si Narasipaka ini bisa dibilang di tempat main lu ya atas keresahan lu selama ini ya Gimana? si Narasipaka ini jadi tempat bermain lu Tempat bermain ya. Tempat bermain, tempat belajar, tempat berteman. suka banget tuh kalau buat Narasipaka. Tapi hobi lu selain baca, nulis, gambar, apa lagi? Ada hobi-hobi. Hobi banyak. Hobi selain tadi ya, baca, nulis, gambar. Terus suka naik gunung. Terus suka naik gunung. Gue suka naik gunung, gue suka traveling, gue suka backpackeran. Apapun itu yang berbau perjalanan dengan estimasi waktu yang panjang. Gue suka. Awal mulai naik gunung, lu tahun berapa? Awal mulai naik gunung itu kelas 10. Kelas 10 SMK. Lu SMK Gue SMK Perhotelan. Itu tahun 2019. Pertama kali naik gunung tuh di bulan September 2019. sebelum COVID ya berarti Sebelum COVID. Itu aktif tuh, naik gunung terus. Sempat vakum juga. Naik gunung tuh tanggal tadi apa? September 2019. Terus sempat naik 2 kali di bulan yang sama. Habis itu lumayan vakum lama. Di 2020 itu makin kenceng. Makin sering karena COVID. Karena COVID.
Eh, kacang. apa ya? Yang bikin lu kayak seneng gitu naik gunung. Kan udah sering bang. Apa sih Vin? Enaknya kan kita bagi orang-orang yang mungkin belum pernah ya, ya ngapain sih naik gunung gitu? Capek, manjat-manjat, terus di atas ngapain aja gitu. Udah nyampe atas turun lagi. Iya. Kalau sekarang tuh gue punya perspektif atau alasan yang berbeda ketimbang gue saat pertama kali naik gunung. Oh, lu punya pandangan beda nih. Pandangan yang berbeda. Apa tuh? Pas awal naik gunung tuh ya karena penasarannya gue. Penasaran dan pengen nyobain. Emang bener-bener baik. Iya, karena penasaran ya kayak gimana sih naik gunung ya nyobain. Apa akhirnya ketagihan dan sering naik gunung. Tapi sering waktu tuh ternyata gue ngedapetin gue banyak belajar dari naik gunung. Apa sih pelajaran? Banyak belajar bahwa semakin gue mencintai alam, semakin gue mencintai manusia, semakin gue mencintai lingkungan. Gimana gue ngelihat gunung itu dikotori oleh manusia dan gimana timbul pemikiran bahwa gue yang suka berkegiatan di alam nggak boleh ikut-ikut melakukan kerusakan, kontaminasi. Justru harus menjaga. Jadi kadang tuh kalau gue naik gunung sekarang, gue punya niat untuk seminimal mungkin nih nggak bawa sampah turun. Oh, Jadi dari awal tuh seminimal mungkin kalau bisa jangan bawa sampah pas naik gunung. Dikumpulin. Dikumpulin, bukan dikumpulin aja. Jadi kayak sebatas ada tekniknya, ada metodenya gitu. yang dimasukin ke botol kan? Ya itu eko apa? Gua agak lupa istilahnya. Intinya tuh jadi bisa nih jadi metode ya. Itu sampah plastik terutama ya, yang paling merusak lingkungan. Itu pas kita lagi packing nih, mau naik gunung nih, packing dulu kan. Nah, misalkan air nih dipindahin ke tumbler, dipindahin ke jerigen. Jadi seminimal mungkin gimana kita nggak bawa sampah, mengurangi. Terus kayak makanan-makanan dipindahin ke kotak makan, hal-hal seperti itu. Jadi gimana tuh kita punya niat, ya lakuin dengan aksi. Ya cuma omongan doang lah ya. Iya, jadi karena makin kesini ya, kalau dari bacaan dari literatur, dari kisah-kisah orang tuh, pendaki di zaman dulu sama pendaki di zaman sekarang tuh beda banget. Apa tuh? Bedanya di Beda dari segi mental, dari segi niat. Ada yang mungkin karena kebanyakan sekarang naik gunung kan udah jadi tren. Oh iya. Naik gunung udah jadi tren dan karena tren itu, karena suatu tren itu kan banyak membawa dampak negatif. Ya kayak orang nggak tahu ilmunya Iya. ikutan gitu. Istilahnya Mas? FOMO. Orang-orang yang mungkin FOMO, yang mungkin belum wawasannya perihal alam, perihal gunung itu belum begitu luas. Gue juga gak ngatain diri gue luas ya. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin kan masih butuh edukasi. Nah, ketika dia belum dapat edukasi dan mungkin ada dia justru nggak mau diedukasi, sehingga pas dia naik gunung tuh malah ngebawa sampah, buang sampah sembarangan, atau bahkan ada yang mabuk-mabukan di gunung, sehingga muncul potensi-potensi bahaya yang lain, saat kena hipotermia, Membahayakan diri sendiri. membahayakan diri sendiri. Dan bukan hanya membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain. Repotin juga. Repotin. Serius. Karena banyak banget berita-berita orang yang mati di gunung karena alasan gak jelas. Benar. Hipotermia kan bisa dicegah karena kita memiliki persiapan, perlengkapan, peralatan yang memadai. Siap. Kalau nggak peralatan yang nggak memadai ya potensi bahaya justru lebih tinggi kan. Gitu. Nih, kita sayangnya waktunya ini nih ya, udah terbatas nih. Jadi lu ada ini gak sih pesan-pesan yang ingin lu sampaikan Buat mungkin buat penonton orang-orang ya penonton, buat orang-orang yang ingin join terak juga. Terasa pesan-pesan ya. Kalau dari gue pribadi, anak muda terkhususnya nggak memandang generasi Z, generasi Alpha, tapi tetap terkhusus anak muda deh ya. Iya. Anak muda tuh harus punya niat, harus punya prinsip yang powerful. Memiliki, jangan jadi cuma pemikiran doang, tapi aksinya nggak ada. Dibarengin aksi lah, prinsip, punya niat, dan dibarengi aksi, entah itu dalam hal literasi, entah itu dalam hal belajar, dalam hal apapun itu. Jadi harus dibarengi dengan niat yang tulus, dengan nurani yang baik, untuk hal yang positif. Nah, kalau di back to literasi, gue berharap tentunya karena di Indonesia masih bisa dikatakan minim literasinya, setidaknya anak muda tuh harus punya antusias, harus punya keinginan bahwa
membaca itu menyenangkan. Walaupun mungkin awalnya dipaksa, awalnya mungkin belum dapat enaknya, belum dapat feel-nya, tapi ayo dicoba aja dulu. Dengan membaca itu kita bisa mengenal dunia. Dengan membaca kita bisa banyak tahu banyak hal yang kita tahu. Hal seperti itu, menambah wawasan. Jadi nggak sekedar kita terkungkung di jet-jet doang, melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang nilai-nilainya. Ayo kita coba mengaktualisasi diri, mengembangkan diri menjadi lebih baik. Gitu sih untuk anak muda. Sehingga nanti ke depannya Indonesia emas itu terjadi gitu. Amin.